Siang Pak, terima kasih sudah mau konsultasi hari ini. Ya kelompok kami kelompok 6, judulnya itu Pandangan Kristen Mengenai Manipulasi Bioinformatika dan Dampaknya Terhadap Kebudayaan Manusia. Kita itu topiknya Kristus dan Kebudayaan. Terus di sini di latar belakangnya itu kita menjelaskan secara singkat gitu tentang genomic data dan tentang Neuralink ya. Jadi ini bisa dilihat Pak. Oke, lanjut. Dulu diceritakan dulu semuanya supaya saya bisa lihat nanti satu persatu. Oke, kalau genomic data itu sebenarnya teknologi yang mengkomputerkan atau merumuskan informasi DNA yang biasanya ada di makhluk hidup, tapi semakin ke sini itu lebih ke manusia, Pak. Oh, Terus bukan 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 itunya. Jadi bukan isinya tapi urutan-urutannya. Nanti baru kita masuk kepada kontennya. Seperti itu. urutannya maksudnya gimana, Pak? Saya kurang nangkep. Dari latar belakang, apa yang sudah dikerjakan sampai terakhir. Secara garis besar saja, Pak. Iya, garis besarnya aja dulu. Garis besarnya itu di latar belakang saya menjelaskan topiknya dulu kan. Jadi genomic data Mm-mm. dan itu seperti apa. Dan mungkin hubungan antara Kristus dan kebudayaan ya Pak, dari teknologi kan. Kita ambil di bidang teknologi dan keberadaan Kristus dan cara Kristus bisa mempengaruhi teknologi untuk jalan lebih bagus. Di sini saya juga menjelaskan bahwa penyalahgunaan teknologi itu bisa menjerumuskan manusia ke dalam kejatuhan, yaitu dosa. Di sini kita juga di latar belakang itu saya juga mencantumkan tujuan kelompok kami gitu. Itu untuk mendiskusi kembali tentang moral dan etika yang berlangsung di bioinformatika melalui lensa Kristen. Dan di sini saya juga menekankan bahwa sementara manusia itu memiliki niat yang baik untuk membantu orang lain meskipun dalam bentuk teknik bioinformatika ini itu akan didukung sama Tuhan. Tetapi bagi oknum-oknum, apalagi dengan kekuatan AI ya, yang sekarang sebenarnya itu juga salah satu cabangnya itu di bioinformatika, itu Tuhan akan musnahkan gitu pelan-pelan. Jadi atau untuk oknum-oknum yang ingin egois atau yang ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Mungkin kalau masalah bisa dibantu sama teman saya Sydney ya. Eh, ini tadi Bapak minta jelasin kayak urutan ininya, urutan apa struktur esainya aja ya Pak? Atau jelasin masalah Mm-mm. kita bahas apa, pembahasan bahas apa? Oke, masalahnya dulu, coba. Karena Oke, hal yang penting itu masalah dari semua tulisan ini. kalau dari masalahnya itu eh, kita kan lihat dari latar belakangnya dulu, baru kita bikin rumusan masalah. Jadi apa yang menjadi masalah, dal- apa yang menjadi masalah kalau misalnya tindakan tidak beretika ini tuh dikaitkan sama kelayakan kita sebagai seorang umat Kristiani. Baru selanjutnya, apa peran ajaran yang kita dapat sebagai umat Kristiani dalam memanfaatkan kebudayaan ini. Baru manusia itu sebenarnya udah memegang tanggung jawab ini atau udah dia penuh memegang tanggung jawab dalam memanfaatkan kebudayaan yang ada ini atau sebenarnya gimana itu. Baru selanjutnya, faktor apa yang mendorong manusia untuk bisa melenceng dari kebudayaan yang seharusnya kita manfaatkan dengan baik untuk keberlangsungan hidup, keberlangsungan siklus kehidupan di dunia ini. Baru selanjutnya, untuk menghentikan penyebaran tindakan tidak beretika ini, apa yang menjadi tantangan bagi kita sebagai orang Kristen? Mungkin itu, Pak, dari masalahnya. Oke, baik. 5 masalah. Sebenarnya terlalu banyak. Masalah itu terlalu banyak, 5 itu. Karena kalau 5 itu eh, perlu dibahas kelima-limanya kan di bawah, satu persatu. Dan itu apakah mencukupi, memadai? Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita bicara masalah, beda dengan definisi. Ya kan? Kalau masalah, apakah yang menjadi masalah dalam tindakan itu sudah masuk kepada bagian latar belakang? Apakah peran ajaran Kristen itu masuk ke latar belakang? Apakah ajaran Kristen bermanfaat? Itu masuk ke latar belakang. Apakah manusia sudah memegang tanggung jawab? Itu masuk ke latar belakang. Jadi masalahnya di mana? Jadi masalahnya kalau kita mau memberikan mencari masalah atau menemukan masalah, apa fenomenanya gitu. Kalau di dalam dunia sains itu kan positivisme, paradigmanya positivisme, yaitu menemukan sebuah permasalahan lalu diselesaikan secara kerangka objektif. Kerangka objektif. Nah, kerangka objektif itu mesti ada datanya. Jadi bukan asumsi, dugaan belaka, tapi mesti ada data. Apa yang menjadi datanya, gitu kan? Nah, dari data itu kita tahu ada
permasalahan. Nah, kalau hanya menyampaikan data-data pengertian-pengertian itu di latar belakang, Seperti 1, 2, 3 itu latar belakang. Dan kalau kita ingin menemukan masalah, kalau sudah dapat masalahnya dari data-data itu, misalnya kan pertanyaan 1, 2, 3 itu kita bisa jawab. Kita bisa tahu isinya. Nah, masalahnya di mana? Di situ. Perlu data diberikan. Jadi bedakan fenomena dengan masalah. Kalau yang 1, 2, 3 itu fenomena. Definisi belum fenomena, definisi. Apakah yang menjadi masalah dalam tindakan ini? Nanti kan yang menjadi masalah ini. Itu kan masuk kepada latar belakang. Apakah peran ajaran Kristiani dalam ini? Itu masuk ke latar belakang. Mungkin itu paragraf pertama ya kan, paragraf pertama. Bagaimana orang Kristen berkontribusi untuk mentransformasi kebudayaan. Tapi itu belum menjadi masalah, karena itu menjadi tanggung jawab. Nah, ketiga, apakah manusia sudah memegang tanggung jawab? Nah, itu menjadi masalah. Masalahnya bisa jadi tanggung jawab. Jadi bagaimana kalau kita mau lihat data kuantitatifnya, maka pertanyaannya mengapa? Kalau kita ingin mengetahui sikap, sikap ya, berarti respon kita, itu pertanyaannya bagaimana? Nah, kalau mengapa itu kuantitatif, datanya mesti jelas itu. Penyimpangan-penyimpangan itu mesti jelas kita punya datanya. Nah, itu dapatnya dari siapa? Tentu dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, atau mungkin ada penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud data-data yang terkini. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana sikap, nah itu kualitatif. Kalau kualitatif, kalau pendekatan kualitatif berarti itu pendapat pemikiran dari peneliti atau dari orang lain tentang hal itu. Nah, begitu cara mempelajarinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalian mau lihat yang mana? Kan begitu. Kalian mau lihat yang mana dengan data yang di atas tadi? Coba lihat ke atas dulu. Lihat ke atas. Ya, kalau lihat di atas kan kita mengetahui itu kan. Ini kan definisi toh. Genomic data merupakan bidang teknologi. Itu definisi, betul enggak? Ada dua bagian. Yang pertama adalah informasi, yang kedua ada hal ini dapat dengan memasangkan implan. Nah, itu suatu fenomena atau suatu realitas dari keilmuan. Apa masalahnya dari sana? Di mana masalahnya? Kemudian baru disusun pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Cukup 2 saja pertanyaan. Tidak perlu banyak-banyak seperti tadi. Kalau persoalannya adalah pencurian identitas, tindakan ancaman, dan pelanggaran privasi, 3 ini menjadi masalah. Begitu. Menjadi masalah. Datanya apa? Ada datanya tidak? Kalau itu jadi masalah. Atau itu asumsi kalian. Asumsi manusia, dugaan. Diduga gitu ya. Diduga terjadi pencurian identitas. Diduga terjadi tindakan ancaman. Diduga terjadi pelanggaran privasi. Diduga, karena kan belum teruji. Itu sebabnya pendekatannya, kalau kuantitatif, maka ada data, angka-angka. Menguji teori kalau kuantitatif. Melalui data-data, ya memang pengaruh kemampuan berpikir manusia, teknologi ini terhadap kehidupan manusia seperti ini. Lalu pandangan Kristen terhadap itu bagaimana? Nah, itu kuantitatif, pendekatan kuantitatif, positivisme. Tapi kalau kualitatif pendekatannya adalah bagaimana sikap terhadap 3 hal ini. Nah, itu apakah studi kasus ataukah hanya sebuah uh, opini, pendapat. Maka pertanyaannya muncul adalah kalau kuantitatif tadi ya, pengaruh apa terhadap apa, itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif itu berbicara tentang sikap, tindakan, atau prinsip dasar apa untuk menjelaskan 3 hal di atas.
Nah, kalian Eh, mau lihat yang mana? Ya, silakan. Saya sampai situ dulu berhenti ya, supaya bisa mendapatkan kedalamannya. Karena kalau tidak, nanti esai yang kalian buat ini hanya tulisan kutip, lalu nggak nyambung gitu. oke Pak. Apalagi kalau kayak gitu kira-kira ya, silakan. Pak, tadi saya motong Bapak. Tapi Ya. kalau opini dan pendapat, jadi sebenarnya saya kemarin itu ketemu di website di salah satu artikel, tapi itu bukan jurnal itu boleh dicantumkan nggak Pak? Atau memang sama sekali tidak boleh. Jadi itu artikelnya itu tentang interview orang-orang yang bekerja di bidang ini gitu loh Pak, yang di kayak corporate culture, jadi budaya perusahaan mereka itu yang agak sensitif dengan agama gitu Pak. Itu boleh atau tidak Hubungannya apa dicantumkan? ya dengan materi apa dengan kasus yang ini studi kasus? Mm. Pendekatannya dulu, pendekatannya kalian mau kuantitatif dengan data-data laboratorium dan ada data-data penyimpangan atau kualitatif? Yang mana dulu kalian mau dekati? Mungkin yang Karena konti. kalau itu nggak dapat itu susah nanti. Kita mau melangkah berikutnya agak sulit nantinya. Ya, Mungkin lebih ke kualitatif ya Pak. Nggak tahu keputusan kelompok lah. Karena dari jurnal kita juga sempat baca beberapa jurnal kan Pak. Itu lebih ke kualitatif. Jadi pendapat penulis atau pendapat pakar di bidang ini gitu. Lebih ke Hmm. itu. Jadi bukan data kuantitatif ya, bukan Bukan. pendekatan kuantitatif ya penulisannya ya. Karena kalau walaupun pendekatan kualitatif membutuhkan data primer seperti tadi di atas dan mungkin data-data penyimpangan yang ada, tapi sikap tindakan terhadap penyimpangan itu kualitatif karena pendapat para ahli, pendapat kalian ya kan disatukan gitu. Bahkan kalau bisa kalian interview satu dua orang yang bisa dianggap bisa mewakili dua belah pihak gitu. Bisa interview itu. Kan interview tidak langsung bisa langsung tatap wajah, tatap muka maksudnya, bisa tidak langsung misalnya by phone dan sebagainya. Saya kemarin interview dengan satu pendeta di Kalimantan Barat pedalaman untuk menulis artikel saya, internasional artikel. Mudah-mudahan Scopus 3 tembus. Nah, itu interview. Tapi saya nggak datang ke sana karena kan biayanya besar. Seperti itu. Itu bisa begitu. Jadi cukup lama, intens, tapi memberikan semacam apa namanya pendapat-pendapat yang dapat diolah, lalu disandingkan dengan pendapat orang lain. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau pendekatannya kualitatif, misalnya kalian mau pendekatan kualitatif, itu terserah kalian, maka pertanyaannya cukup satu. Bagaimana sikap orang Kristen terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum atau terhadap penggunaan, pemanfaatan teknologi tadi. Teknologi apa namanya itu tadi di atas? Neuralink, Coba. Pak. Itu aja gitu. Kan ada macam-macam sikap itu. Ada sikap akademis, berarti kita mesti betul-betul bertanggung jawab secara akademis. Ada sikap religius, sikap iman. Ada sikap moral. Misalnya seperti itu kan, kalian bisa cari sendiri. Tapi kalau pertanyaannya 5 tadi, selain yang 3 tadi itu hanya definisi, maka yang 2 tadi juga kesulitan mendapatkannya. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya pelencengan? Ini kan agak sulit ini. Karena perlu ada uji statistik dong. Lalu untuk menghentikannya penyebarannya bagaimana? Ini kan perlu kebijakan. Menghentikan sebuah kejahatan kan secara institusional harus ada kebijakan negara. Seperti itu. Nah, sampai situ dulu saya jelaskan. Mungkin ada lain pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, silakan. Tadi kan kita nggak jadi Pak, maaf. Nggak jadi, jadi aja nggak apa-apa. Supaya saya juga ngerti alur pikiran kalian. Jadi kan saya hanya mengarahkan. Selebihnya isinya adalah mahasiswa yang mengerjakannya. Kalau bagus ini, ajukan ke jurusan, masukkan ke dalam artikel di jurusan, di jurnal di jurusan. Gitu. Jadi Baik bukan Pak. untuk Pak Rudi, untuk mahasiswa. Supaya kalian maju, toh. Seperti itu. Pak, ini kita dunya itu tanggal 2 kan ya Pak? Iya, bisa lah, selesai lah itu. Baik Pak. Oke. Jadi masalahnya tadi kita sudah Mm-mm. bahas. Ini Nah, untuk pembahasannya pembahasan di situ. Charlie. Gitu. Jangan lari kemana-mana. Ini kan kalau di pembahasan ini si Charlin ya, Neuralink adalah sebuah perusahaan teknologi yang tujuan bla bla bla. Itu kan sudah definisi. Betul nggak?
Nah, Iya, definisi itu naik masuk di latar betul belakang. betul. Gitu. Ya itu tadinya harusnya itu dihapus sih Pak. Nggak usah Tapi dihapus. kayaknya ini berarti pembahasannya Pembahasannya gimana? pembahasannya berarti harus disesuaikan sama masalahnya nanti ya, masalahnya Iya, nanti yang baru iya, itu. betul. Fokus di Oh, situ. Jadi poin-poinnya dapet. Misalnya tadi saya tawarkan kan, atau saya kasih contoh misalnya bagaimana sikap orang Kristen terhadap penyimpangan dalam menerapkan Neuralink misalnya, ya kan? Nah, bicara sikap, carilah teori sikap, gitu. Sikap Kristen ya, cari ada Google Scholar, cari itu seperti itu. Lalu ada beberapa poin. Lalu temukan beberapa pendapat ahli, kalian respon di situ pendapatnya yang kontra, yang oke gitu. Seperti itu. Jadi mengalir dia dialognya. Ini sudah bagus, sebenarnya sudah ada isinya, tinggal menempatkan apa ya? Parcel-parcelnya itu sudah ada, potongan-potongannya itu sudah ada, tinggal menempatkan di mana gitu. Supaya gambar yang diharapkan oleh kalian itu dapat kita bisa lihat dengan baik gitu. Baik, Pak. Nah, setiap kutipan seperti yang saya katakan di in-text citizen ya, Belum citasi. ditambahkan. Itu mesti ada. Jadi kalau tidak nanti lupa. Ya, mesti ada. Nah, coba di pembahasan tadi, di pendahuluan. Nah, ini kan di pendahuluan kan ada banyak semacam deskripsi ya. Deskripsi tentang apa yang kalian mau jelaskan kan, dan persoalannya apa yang melatar belakanginya. Nah, setiap deskripsi misalnya, poin pertama dan poin kedua itu, kalau idenya itu beda buat satu paragraf. Begitu. Jadi tidak harus satu kesatuan kultur. Enggak bisa. Kalau itu banyak ide. Kalau di sini saya lihat paling sedikit saya baca, itu ada 3 atau 4 ide kan. 3 atau 4 ide. Jadi di akhir latar belakang inilah disampaikan alasan-alasan apa perlunya membahas ini. Saya ulangi ya. Di latar belakang paragraf terakhir, mulai dari hal inilah, hal ini karena itu, mungkin dari situ, hal ini terjadi karena, nah itu tuh yang paragraf kedua itu. Hal ini, nah itu mulai dari situ menjadi pemikiran kalian untuk memberikan alasan apa perlu dibahas. Dan jangan dulu langsung ditulis ayat-ayat Alkitab. Ayat Alkitab nanti dibahas dari sikap kok, nanti dari sikap begitu. Karena kalau di situ dibahas, selesai sudah kan. Artinya sudah ada ayat Alkitab, ya sudahlah begitu kan. The final answer in my problem from the word of God gitu kan. Enggak. Jadi kita simpan itu, masukkan di mana nanti di pembahasan. Yang penjelasan tadi Neuralink itu dan sebagainya masukin ke atas gitu. Jadi sekali lagi itu sudah ada, tinggal masukkan dengan posisi yang baik. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke bawah dulu lagi. Ada lagi yang mau nah jadi ini jangan berkata apakah ini kembali karena kalian pendekatannya kualitatif, walaupun mungkin ada data primer yang kalian boleh dapat, silakan ya. Sikap, tindakan, prinsip. Nah, ini boleh, ini yang harus dicari ya. Jadi bukan faktor itu nanti lain lagi nih ceritanya. Karena kalau faktor-faktor kalian mesti judulnya lagi faktor-faktor lagi. Jadi ada dua penjelasan. Itu bedanya kalau kita buat judulnya duluan, kalau judulnya belakangan kan tema nih. Temanya kan Christ and Culture ya. Yep. Nah, temanya kan ini. Tapi nanti kalau sudah kita bahas, cocoknya apa gitu. Ingat temanya Christ and Culture, berarti kaitannya dengan penebusan budaya. Apanya yang ditebus? Nah, itu di pembahasan mesti ada sikap, tindakan itu mesti dikaitkan pada saat pembahasan. Nah, kalau sudah tersusun tadi latar belakangnya dengan baik, ya kan? Lalu di poin terakhir itu menjadikan alasan mengapa perlu dibahas. Nah, dari hal-hal di atas,
baru masuk kepada permasalahan. Permasalahannya itu cukup 1-2 pertanyaan. Kalau tadi saya usulkan hanya satu kan, bagaimana? Kalau mengapa itu kuantitatif pendekatannya. Jadi mesti data-datanya mesti akurat, objektif, dan mesti ada kata pengaruh apa terhadap apa gitu. Tapi kalau kualitatif pendekatannya itu hanya sikap, tindakan, studi kasus, opini, begitu, menguji menyampaikan pertanyaan wawancara, interview seperti itu. Untuk pembahasan, kalau untuk pembahasan untuk sekarang kayaknya kalau masalahnya diganti, kayaknya pembahasannya juga nggak bakal sesuai deh Pak. Jadi mungkin Iya, tunggu dari masalahnya. betul. Mas, karena saya dari awal sudah ingatkan hal yang paling sulit dan itu tidak mudah menemukan masalah. Kan itu yang mau dibahas kan. Kalau kita nggak ada masalah ngapain dibahas? Hanya deskripsi aja. Kalau deskripsi aja kan ya sudah selesai, ya kan? Kita tinggal cari buku, cara baca buku itu namanya hanya meringkas pendapat-pendapat, lalu disatukan, dikompilasi namanya, mengkompilasi pendapat. Nah, itu namanya bukan esai. Esai itu kan suatu tulisan di mana kita menyelesaikan satu persoalan. Kalau Christ and culture. Nah, kita turunkan nih culture-nya kaitannya dengan pendidikan, tentang kemampuan manusia, ilmu pengetahuan. Kita turunkan lagi bidang apa? Biologi tadi. Nah, kita sudah turunkan. Sekarang Christ-nya kita turunkan penebusan. Kita teruskan yang mananya? Penebusannya Kristus. Berarti bicara tentang merespon semua tindakan terhadap ini. Apa yang ditebus? Yang ditebus kan bukan bicara keselamatan aja, tapi sikap kita terhadap pengetahuan ini mau dibawa kemana. Paling tidak kan ada 4 hal ya di dalam wawasan dunia Kristen. Boleh dicatat, karena sudah direkam, silakan direkam. 4 hal yang paling penting di dalam kita menentukan sikap. Pertama, asal usulnya sikap itu dari mana? Originalnya. Ya kan? Yang kedua, maknanya apa? Yang ketiga, sudah? Nah, yang ketiga, moralitasnya apa? Jadi bicara moral ini. Yang keempat, destininya atau tujuannya. Destiny. Nah, itu bicara tentang sikap. Jadi ada penebusan Kristus. Kalau kita mulai penebusan Kristus terhadap ilmu pengetahuan kita, itu sikap kita apa? Kita carilah itu. Oh ya, sikap kita berdasarkan siapa kita di hadapan Tuhan. Pemaknaannya tergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan bagaimana. Baru kemudian bicara moral. Ini good atau evil. Kan kalau moral kan itu cuma 2 kan. Enggak ada 2, enggak ada 3, 2, good or evil. Kalau tujuan kan sederhana sekali. Tujuan itu berarti ya pasti orang berharap adalah the right man and the right place, the right teori, ya kan, teori yang baik, konsep yang baik, penemuan yang baik, teknologi yang baik harusnya diterapkan atau dimanfaatkan kepada yang baik. Itu kan bicara destininya. Jadi Neuralink itu apa sih goalnya? Sesungguhnya misalnya kita mau cari sikap kita gimana gitu. Nah, ini saya kasih kepada kalian, ini the first group ya yang mau konsultasi dengan saya. Karena yang paling sulit dari semua proses pembelajaran bukan per mata kuliah nilainya berapa. Betul nggak? Oh, mata kuliah A, B, C, D sampai 30 mata kuliah nilainya A semuanya. Oke, tapi akhir dari semuanya itu apa? Skripsi. Tugas akhir. Itu kan akhir semuanya. Nah, itu yang bisa ditemukan. Nah, dalam pembimbingan skripsi atau dalam bimbingan tugas akhir pasti ini dipertanyakan. Oke, ada lagi yang lain? Coba kesimpulan ke bawah, ke bawah. Hasil. Nah, hasilnya jangan terlalu banyak begini. Ini hasil sudah menjadi sebuah opini kalian ini. Jadi hasil ini kalau saya baca ya, besar harapan kami. Ini bukan hasil. Begitu. Jadi kalau hasil itu apa yang kalian dapatkan 2-3 kalimat saja, tidak perlu banyak-banyak. Ini kan kalian kalau saya baca ini masuk ke dalam pendapat sudah kan, betul nggak? Pendapat kalian yang bisa dimasukkan ke dalam pembahasan. Begitu. Ini sudah bisa dimasukin ke dalam pembahasan. Kalau hasil itu apa yang perlu dan penting menurut kalian untuk menjadi kalau bisa dikatakan highlight-nya lah, di highlight. Ini loh
semacam rumusan yang kalian dapatkan ini loh. Berkaitan dengan pertanyaan masalah, bagaimana sikap. Jadi kita misalnya begini, sebagai seorang Kristen, sikap yang benar terhadap penggunaan teknologi, Neuralink dan sebagainya adalah ini. Alasannya seperti ini. Udah selesai. Begitu, itu hasil yang kami peroleh. Atau ada lagi, itu kan kalimat efektif, ya kan? Ada kalimat yang sifatnya begini. Hasil dari penyelidikan kami atau hasil dari pentulisan di atas adalah teknologi Neuralink dapat digunakan oleh siapa saja asalkan ia tidak menyimpang dalam penggunaannya. Karena seperti ini seperti cukup, itu hasilnya. Karena sikap di atas tadi kan sudah dapat gitu. Oke, kalau ini sudah masuk pendapat kan kalau menurut saya, tapi coba dipikir ulang lagi, dibaca ulang ya. Jadi direnung-renungkan itu, baca ulang. Kalau ini sudah masuk pendapat di pembahasan karena sudah masuk sikap ini, bukan hasil gitu. Oke, lanjut ke bawah lagi. Pak, mungkin saya akan bersuara untuk Mike Patrick ya, Pak, karena dia kebetulan ada kelas, jadi tidak bisa join gitu. Gak Jadi apa-apa, gak apa-apa. dari salah satu artikel itu kita ada baca bahwa perusahaan teknologi itu mereka ingin melatih orang-orang yang bekerja di sana untuk kayak ikut seminari gitu, Pak. Ini berarti salah satu hasilnya seperti ini atau bagaimana, Pak? Itu pembahasan. Oh, ini Salah pembahasan. satu sikap. Kalau itu dibuat kalau ini dibuat jadi hasil, itu kan bukan hasil kalian berpikir. Ya toh, itu hasil dari kalian mendapatkan informasi. Dan itu menjadi bahan untuk kalian ramu sebagai pembahasan. Kan begitu. Kalau hasil itu betul-betul tidak ada pendapat orang lain, tidak ada. Betul-betul gini, seperti refleksi, tahu refleksi? Kalau buat refleksi kan, itu personal banget kan. Nah, kira-kira begitulah sederhananya ya. Jadi tidak ada lagi di sana pendapat, pemikiran, konsep, konstruksi berpikir orang lain. Itu kalau kualitatif tadi pendekatannya. Oke. Tapi kalau pendekatannya kuantitatif, itu lain lagi. Kalau pendekatannya kuantitatif begini. Memang benar ada pengaruh antara cara hidup orang Kristen yang benar dengan penggunaan teknologi berdasarkan data-data statistika. Dengan error hasilnya 0,05%, misalnya seperti itu. Itu hasil. Tapi kalau kualitatif, itu kita buat teori baru, kira-kira begitulah. Oke, jelas ya? Nah, nanti sampaikan sama si Patrick ya. Yang dia kumpulkan ini ada baiknya, jadi jangan dibuang. Yang sudah kalian buat ini jangan dibuang. Langsung, udahlah ini salah semuanya, nggak perlu lagi delete aja. Nggak ada. Mesti ada revisi 1, revisi 2, revisi 3, dan seterusnya. Emang begitu hidup itu. Kan hidup itu begitu kan. Nanti kalau sudah oke, baru draft final. Berani baru maju. Nanti baru ketemu saya diskusinya yang finalnya begitu. Oke, lanjut ke bawah lagi. Oke, silakan yang lagi kesimpulan. Nah, kesimpulan James. Data geronamik dan bla 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 bla. Ya, kesimpulan sebenarnya cukup 1-2 paragraf. Tapi kalau idenya itu lebih dari 1, ya jangan dibuat 1 paragraf begitu ya. Dan jangan terlalu banyak. Kesimpulan itu jangan terlalu banyak. Cukup 1-2 paragraf. 1 paragraf cukup 3 kalimat minimal ya, 3 kalimat. Maksimum itu 5-7 kalimat. Itu satu kalimat. Untuk keseluruhan ya, 1 paragraf, 1 ide, 1 ide itu minimal 3 kalimat, maksimal 7 kalimat. Supaya bisa efisien menggunakan kata. Kalau aplikasi harus dikaitkan dengan apa yang diharapkan. Nah, coba lihat judul sekalian judulnya. Nah, kalau judulnya kan langsung pandangan Kristen mengenai manipulasi. Kalau Kristus dan kebudayaan, ya Kristus dan kebudayaan, penebusan budaya teknologi. Jadi penebusan, jadi bukan pandangan Kristen, sudah saja langsung penebusan apa namanya tadi judulnya sikap atau tanggung jawab penebusan
berkaitan dengan apa gitu? Berkaitan dengan teknologi apa sih Neuralink ya? Penebusan Kristus misalnya, penebusan Kristus, implementasi. Oh, dulunya itu aja ya. Implementasi penebusan Kristus, misalnya implementasi penebusan Kristus pada penggunaan bioinformatika. Misalnya ya, terserah nanti kalian mau rubah lagi nggak apa-apa. Bukan Kristen, Kristus, penebusan Kristus. Terhadap atau tentang ya boleh juga, terhadap tentang boleh juga. Oh, nanti internetnya siapa yang nyimpan? Kalau enggak, ini nggak direkam yang ini ya? Nggak sempat direkam. Ini direkam kok, Pak. Oh, rekam ya, ya. Pak, Boleh kalau Karlin mau pindah, mau ada tugas boleh silakan. Implementasi penebusan Kristus ya terhadap bioinformatika dan dampak. Nggak usah pakai dan dampaknya lagi, cukup aja bioinformatika. Nggak usah pakai kebudayaan lagi. Karena kebudayaan itu kan besar. Implementasi penebusan Kristus. Nah, ini juga agak rancu jadinya ya. Coba dipikir-pikir implementasi apa gitu ya. Atau sikap orang Kristen terhadap bioinformatika gitu, bisa aja. Jadi jangan pakai implementasi, dan implementasi sikap sikap Kristen, orang Kristen juga lah, bisa juga sikap Kristen, sikap orang Kristen terhadap apa? Penggunaan ya atau pemanfaatan atau apa? Pemanfaatan yang lebih tepat ya. Pemanfaatan bioinformatika. Udah itu udah itu hapus saja, dan implementasinya titik, manusianya hapus. Nah, kan dapat dari mana ini judul ini? Dari pembahasan tadi, ya kan? Kalau nggak ada pembahasan tadi, judul itu kan bingung kita antara judul dengan yang dibawanya, nggak nyambung, nggak ada benang merahnya. Jadi sikap orang Kristen terhadap pemanfaatan bioinformatika dan implementasinya. Selesai. Nah, huruf besar semua, judul itu huruf besar semua, nggak boleh dalam tanda kutip. Huruf besar semua tidak boleh dalam tanda kutip ya, huruf besar semua. kesimpulan itu saya masih agak bingung. Jadi itu seperti merekap semuanya atau Iya, kelanjutan? merekap semuanya. Jadi yang disimpulkan itu adalah merekap semuanya dari pendahuluan apa latar belakang, kemudian pembahasan. Itu kalau namanya kesimpulan. Latar belakang dan pembahasan. Kalau hasil kan nggak usah dimasukkan lagi dalam kesimpulan. Masalah nggak usah juga kan sudah dibahas. Jadi latar belakang dan pembahasan aja. Merekap itu apa bahasa Indonesianya ya? Merekap, menyimpul apalah ya rekap boleh lah, rekapitulasi keseluruhan esai ya. Sudah itu aja. Ya toh? Ada lagi yang lain? Sydney? James?